Mau taubat, dekat sama majelis. Mau taubat, dekat kepada orang-orang soleh. Mau taubat, dekatlah kepada orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu wanita, dia naik unta di dalam perjalanan bersama Nabi, umrah atau haji lah. Alhasil dia marah karena untanya ini kurang jinak, sampai wanita itu marah dan melaknat unta itu, melaknat unta yang dia tunggangi. Melaknat untanya. Nabi dengar begitu bilang, turun dari unta itu, turun, kamu sudah melaknat dia, kamu turun dari unta tersebut, bawa barang-barangmu, jangan dipakai lagi tuh unta. Kamu sudah melaknat unta. Nabi marah, apa salahnya unta itu dilaknat? Nabi ingin mendidik wanita tersebut agar menjaga mulutnya. Melaknat hewan, apalagi melaknat manusia, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan mengganggu. Dan ketika kita diganggu, ya sabar, bersabar. Siapa sih orang yang nggak pernah diganggu? Nabi Muhammad aja diganggu. Beliau bilang, walaqad uzitu fillah ma lam yu'dha bihi ahad wa huwiftu ma lam yukhaf bihi ahad. Aku diganggu di jalan Allah dengan gangguan yang nggak pernah diterima oleh siapapun. Aku diteror di jalan Allah dengan teror yang tidak pernah diterima oleh siapapun. Tapi dengan segala gangguan dan teror tersebut, Nabi nggak pernah balas menteror, nggak pernah balas mengganggu, nggak pernah balas mencaci dan memaki. Bal ya'fu wa yasfah. Dalam syama'il, in uziya ya'fu wa la yu'agib, wa in khusima yasmut wa la yujawib. Apabila beliau diganggu, beliau memaafkan, tidak menghukum, tidak membalas. Dan apabila beliau dimaki, dicaci, didebat, dikeluarkan kata-kata buruk terhadap Nabi Muhammad, apa respon Nabi? Yaskut wala yujawib. Nabi diam, tidak dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dijawab, tidak direspon. Sebab kalimat cacian, kalau kita dengar satu kata cacian dari orang lain, jangan kita respon. Sebab kata-kata yang buruk dari seseorang itu punya kawanan. Kalau kita respon satu, datang 20 kata. Kita respon 2, datang 100 kata. Jadi dapat satu, ya udah, alhamdulillah, terima, jangan banyak omong. Biarkan aja. Dan memang itu Syarani menyebutkan, beliau menukil bahwasanya gabihul kalam silahul li'am. Gabihul kalam silahul li'am. Senjata manusia-manusia hina. Tahu apa senjata mereka? Senjata mereka adalah kata-kata yang hina, kata-kata yang kotor. Itu dijadikan senjata. Siapa yang menjadikannya sebagai senjata? Ya orang-orang yang hina. Tapi senjatanya mukmin akhlak, senjatanya mukmin ilmu. Sayyidina Syafi'i, beliau bilang bahwasanya saya nggak berdebat, nggak berjidal, ya, nggak diskusi dengan orang alim illa ghalabtuh. Kalau saya diskusi, bicara dengan orang alim, pasti saya menang dalil, menang hujjah, pasti. Tapi kalau ada orang bodoh, orang jahil yang mendebat saya, ya udah, menang dia, menang dia. Orang jahil ngomong, ya iyain aja, biarin aja, sudah, jangan direspon, yang ngalah aja, biarkan. Dan begini Allah Ta'ala mengajarkan kita untuk merespon al-jahilin. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang jahil yang mengeluarkan kata-kata dan mengeluarkan statement terhadap dia, statementnya orang berakal, statementnya ibadur rahman, nggak lebih dari kalimat salama, salam, damai, khalas. Allah Ta'ala juga berfirman, wa'arid 'anil
jahilin, berpaling dari jahilin. Siapa itu jahilin? Innamru'un yajhal alaik, yakni yashtumak, yasubbak. Itu ada orang berbuat jahil kepada engkau, mencaci engkau. Ada jahal, dikasih nama orang yang mencaci, jahil. Orang yang mengeluarkan kata-kata buruk, jahil. Sebab kata-kata yang buruk, kata-kata yang kotor, nggak datang dari orang yang punya ilmu, tapi datang dari orang yang jahil. Walaupun dia bersorban, walaupun dia hafal 1000 kitab, namun kata-kata kotor, kata-kata keji, kata-kata tercela nggak datang dari orang yang berilmu. Jahil, laim, orang hina, bukan orang mulia. Jangan merespon cacian dengan cacian. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan. Enggak sama kebaikan dengan keburukan. Lawan, tolak keburukan. Tolaknya pakai apa? Billati hiya ahsan. Bukan hasan, bukan sekedar cukup tolak dengan yang baik, tidak, keliru, tapi tolak dengan yang terbaik. Baik saja belum cukup, tapi orang yang terbaik menolak dengan cara yang terbaik. Dia amar ma'ruf dengan cara terbaik, dia nahi mungkar dengan cara terbaik, dia jihad dengan cara terbaik, dia bersikap syiddah tegas alal kuffar dengan cara terbaik. Idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Apabila berhadapan dengan orang yang antara engkau dengan dia ada permusuhan, dia memusuhi kepada engkau, bersikap jahat, menunjukkan sikap permusuhannya kepada engkau, maka disuruh bersikap ka'annahu waliyyun hamim, seorang sahabat yang dekat, perlakukan dengan sikap yang hangat, yang baik, seolah-olah nggak ada keburukan dari orang tersebut, nggak ada perselisihan, nggak ada kebencian kepada, seolah-olah dia nggak pernah bikin salah kepada engkau. Nggak gampang. Wa ma yulaggaha illa alladziina sabaru wa ma yulaggaha illa dzu hazzin azim. Nggak ada yang bisa melakukan ini melainkan orang yang punya kesabaran. Nggak ada yang bisa melakukan ini melainkan orang yang memiliki sesuatu yang agung dari Allah. Dia punya sesuatu yang nggak dimiliki oleh orang lain. Saudara-saudara sekalian, kadang kita mau benar, kita mau jadi orang baik, mau taubat, banyak yang ngeganggu. Udah pasti syaitan tidak mengganggu orang yang mau maksiat. Yang mau maksiat udah di jalan syaitan, tidak diganggu oleh syaitan. Tapi yang mau baik, yang mau taubat, yang mau benar, itu yang diganggu, itu yang diteror, itu yang dibikin makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 1001 cara. Dan itu bukan cuma sekarang, dari zaman dulu. Dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW beliau cerita, ada satu orang dari Bani Israel, dia sudah membunuh 99 nyawa, pembunuhan 99 nyawa, hingga akhirnya batinnya merasa kosong, dia ingin bertaubat, gak menemukan ketentraman di dalam batinnya. Dia mau bertaubat, dia nanya, siapa orang yang paling alim di negeri ini? Ditunjuk fulan. Maka dia datang kepada orang tersebut. Rupanya orang yang ditunjuk alim gak punya sanad. Orang yang ditunjuk alim, alim di mata manusia, tetapi bukan alim di mata Allah Ta'ala. Dia datang kepada orang ustadz tersebut, dia bilang, ya ustadz, ya syekh, saya udah membunuh 99 nyawa, kalau saya mau bertaubat masih bisa gak? Maka itu ustadz bilang, lah, gak ada taubat bagimu. Enak aja, udah bunuh 99 nyawa, mau taubat, gak ada taubat bagimu, gak bisa, kamu di neraka. Itu orang dengar begitu, ya sudah, 99 tanggung, genapkan jadi 100, dibunuh ustadznya.
dibunuh ustaznya. Hingga akhirnya setelah sekian lama datang lagi keinginan mau bertaubat. Dia tanya, siapa orang yang paling alim? Fulan. Maka dia datang kepada fulan tersebut, seorang alim da'i yang penuh hikmah. Ditanya, saya udah membunuh 100 nyawa, kalau saya mau bertaubat masih bisa gak? Bisa. Bisa bertaubat. Diampunin, asal kamu benar-benar taubat. Caranya begini, jangan kamu bergaul di lingkungan kamu yang gak benar, pindah kampung. Baik. Dia keluar dari negerinya, mau pindah dari kampung penjahat ke kampung kaum salihin. Nah begitu, mau taubat dekat sama majelis, mau taubat dekat kepada orang-orang saleh, mau taubat dekatlah kepada orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattabi' sabila man anaba ilaihi, ikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Maka dia mau bertaubat. Caranya kamu keluar dari kampung penjahat menuju kampung salihin. Baru keluar dari kampung penjahat, baru keluar di tengah jalan meninggal dunia. Datang malaikat azab mau bawa dia ke neraka. Datang malaikat rahmat mau bawa dia ke surga. Malaikat azab bilang dia belum bertaubat. Loh, tapi dia sudah niat, dia sudah keluar dari kampungnya. Tapi kan baru keluar, belum sampai ke sana. Baru aja keluar. Akhirnya ribut antara dua malaikat ini hingga Allah Ta'ala tugaskan satu malaikat yang lain menengahi keduanya. Dia bilang, coba hitung jaraknya, dia lebih dekat ke kampung penjahat atau ke kampung orang-orang yang taat, kaum salihin. Kalau dia lebih dekat ke kampung penjahat, ya bawa ke neraka, malaikat azab membawanya. Kalau dia lebih dekat ke kampung salihin, bawa ke surga. Maka Allah Ta'ala perintahkan, ketika seseorang mau taubat, Allah jadikan bumi bekerja sama dengan orang tersebut. Allah Ta'ala perintahkan bumi, kampungnya penjahat menjauhlah, kampungnya salihin mendekatlah. Ketika dihitung, lebih dekat ke kaumnya salihin, ke kampungnya salihin, itu lebih dekat 1 jengkal aja jaraknya. Subhanallah. Masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, selamat. Dekat kepada kaum salihin, menyelamatkan. Dekat dengan kampung mereka, memberikan keselamatan. Apalagi dekat dengan orang-orang soleh tersebut, dekat dengan tanahnya mereka, dekat dengan kampungnya aja, itu membawa manfaat. Apalagi dekat kepada orang-orangnya. Ada fi Sahih Bukhari disebutkan. Dan beginilah kita diajar untuk menyambungkan manusia kepada Allah Ta'ala, bukan membuat orang jauh dari Allah, tapi membuat orang dekat kepada Allah. Yassiru la tu'assiru, basyiru la tunaffiru. Permudah, jangan dipersulit. Perdekat, jangan bikin orang menjadi jauh dan kabur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tugas kita bukan membuat yang apa namanya, bukan cuma sekedar membuat orang jangan kabur dari Allah. Tidak, justru yang udah kabur kita mau balikin lagi ke jalan Allah Ta'ala. Dalam hadis qudsi, dalam kutub yang terdahulu, Allah Ta'ala wahyukan kepada para nabi-nabinya, ya Dawudu man radda li abigan katabtuhu indi jahbadha. Wahai Daud, yang mengembalikan hambaku yang kabur dariku, dikembalikan kepada Allah, dibikin dia taubat, dibikin dia cinta lagi kepada Allah. Maka orang yang punya peran di dalam mengembalikan orang-orang yang jauh menjadi dekat, maka aku tulis dia sebagai pejuang yang sejati, pahlawan yang sejati, patriot yang sejati. Nah ini mereka yang membuat orang yang jauh jadi dekat kepada Allah Ta'ala. Nggak kenal majelis, jadi kenal majelis. Nggak sembayang, jadi sholat. Nggak ke masjid, jadi ke masjid. Begitu tugas kita. Sehingga keberadaan majelis yang semacam ini yang disukai oleh Allah, yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua harus mendukung dan harus punya andil di dalam majelis yang semacam ini. Sehingga kita nggak bisa menghakimi orang. Oh, saya nggak mau terima orang maksiat,
Orang maksiat jangan dekat-dekat kepada saya, jangan jadi jamaah saya, nggak boleh hadir. Siapa kita hingga mau mengusir orang lain dari jamuannya Allah, dari hidayatnya Allah? Siapa kita? Ada orang-orang intelek yang katanya intelek dari kaumnya Nabi Nuh. Mereka berdalih nggak mau beriman kepada Nabi Nuh, hingga mereka berkata, engkau mau kami mengikuti engkau, mau kami beriman, wattaba'akal arzalun, sedangkan pengikutmu kaum rendahan, orang-orang hina, orang-orang rendah. Maka dijawab oleh Nabi Nuh, wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Apa yang saya ketahui tentang apa yang mereka lakukan? Boleh jadi orang kelihatan di mata kita maksiat, tapi kita nggak tahu malam hari hubungan dia sama Allah seperti apa. Tugas kita husnudzan. Berapa banyak air mata yang dia tumpahkan di malam hari, batinnya menjerit mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita nggak tahu, sangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ilmi bima kanu ya'malun in hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun. Hisab mereka, perhitungan mereka Allah yang menghitung mereka, bukan saya yang ngitungin mereka. Saya ngitungin dosa saya sendiri, saya nggak ngitungin dosanya orang. Saya nggak ngitungin dosanya orang, saya ngitungin dosa saya sendiri. Yang ngitungin, yang memperhitungkan kita semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya otoritas untuk menghakimi orang lain. Allahul Hakim, Allah yang menghakimi semua, bukan kita.